garam dan terang Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh Tuhan menjadi dampak yang luar biasa buat orang-orang yang melihat kami bahwa Engkau ada di dalam kami Tuhan, dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Biar Tuhan dengan adanya kami Tuhan boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan ke nama Tuhan. Kau yang pakai kami dengan luar biasa Tuhan. Kau yang menjadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih sekali lagi atas siang yang indah ini Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kalau kami boleh ada di dalam rumah ini. Kami datang bukan secara kebetulan. Kami datang dengan kerinduan hati kami Tuhan. Dengan kerinduan hati kami datang untuk menyembah, memuji Kau, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Yang boleh jamah setiap kami satu persatu Tuhan di tempat ini Tuhan. Yang boleh lihat Tuhan kerinduan hati kami Tuhan. Buat saudara-saudara kami Tuhan, kami berdoa mereka dalam perjalanan Tuhan ke tempat ini Tuhan, Kau boleh percepat langkah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sampai Tuhan di tempat ini dengan selamat, sehingga kami boleh sama-sama Tuhan untuk meninggikan, memuji nama-Mu Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar akan firman-Mu Tuhan. Kami boleh terus diperlengkapi Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami ingin bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bersukacita siang hari ini ya saudara. Amin. Amin. Haleluya. Kita bolehlah sedikit sebentar turunin maksud kita. Kita mau kasih senyum kita yang terbaik dong buat kiri kanan kita sebelum kita mau memuji Tuhan. Iya, buka lebih enak biar kelihatan gitu ya. Amin, haleluya. Sukacita yang luar biasa daripada Tuhan memang sangat dahsyat. Amin, haleluya. Kita mau pujian, kita mau katakan ajarku berdiam hanya dekat dengan Tuhan. Hatimu, satu lemari, kebukan
akan tutup boleh saudara. Amin. Kita memang rindu ingin selalu berdiam dekat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. Pujian bagi Tuhan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Penyembahan bagi Tuhan itu yang meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Sebentar kita mau sama-sama mendengar pesan yang akan disampaikan oleh hambanya. Firman Tuhan yang akan disampaikan. Saudara, kita mau satu pujian lagi. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau yang terindah, Engkau yang termanis dalam hidup kami. Haleluya Tuhan.
yang luar biasa. Sungguh kami mengangkat tangan sebagai ungkapan kami bertelut lutut di bawah kaki. Oh, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang mengerti setiap rencana kehidupan kami, bahkan Allah yang menggendong kami di dalam kesulitan apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu ya dan amin. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu, dan Kau berkenan hadir saat ini. Berbicaralah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin ya. Kita semua diberkati Tuhan dan kita percaya hidup kita saat ini diberkati oleh Tuhan. Ada yang sengsara hari ini? Ada yang sulit? Tidak ya. Ada yang sakit? Yang sakit di rumah ya. Ada yang sakit hati? Tidak sedikit. Tidak sedikit berarti banyak ya. Nah itu juga masuk dalam kategori sakit ya. Sakit hati, apalagi iri dengki, disimpan di hati, jadi busuk saudara. Iya, membusukkan, merusakkan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, ada dua hal ya. Tuhan memberkati dan Tuhan belum memberkati. Perhatikan di sini. Tuhan memberkati dan Tuhan belum memberkati. Kenapa belum memberkati? Tentu kita bertanya. Duduk, diam, berdoa kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Kenapa? Karena Dia sumber berkat kita. Dialah yang membuat kita diberkati. Kalau kita merasa belum diberkati, perhatikan, Tuhan tidak pernah tidak memberkati bagi orang yang meminta kepadanya. Amin, saudara. Jadi dua hal, ya. Nah, kedua hal ini kalau kita mengalami, yang pertama kita diberkati. Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita menjalani hidup-hidup dengan penuh sukacita. Apapun yang dikerjakan kita berhasil. Apa yang kita sentuh jadi emas. Kita lakukan sedikit aja diberkati. Orang lain bersusah payah, siang hari, malam hari bekerja, tapi berkatnya itu aja. Tapi kita hanya bekerja 1 jam, 2 jam, diberkati Tuhan luar biasa. Ya, kalau itu terjadi dalam diri saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ingat, iblis tidak tinggal diam. Di dalam kesenangan, dalam sukacita, iblis juga bisa bermain. Hati-hati, iblis seperti singa yang mengaum. Dia tidak pernah lepaskan selama dunia ini masih ada. Sebelum dunia ini dihancurkan, perhatikan, iblis tidak pernah lepaskan kita. Maka itu berhati-hatilah. Ya, makanya kita kalau ke tempat sirkus, singanya dikurung, saudara. Kalau nggak dikurung bisa dicakar. Ya, kalau kita ke taman safari, terbalik, kita yang dikurung, singanya di luar, saudara ya, dijaga, dilindungi, diprotek. Supaya apa? Supaya jangan kita dimakan. Nah begitulah iblis, saudara. Saudara mencintai Tuhan, saudara meminta kepada Tuhan, mintalah maka akan diberi. Iya kan? Carilah apa? Akan dapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Saya sudah lakukan itu dan Tuhan memberkati. Tetapi the next, apa saudara tetap di dalam Tuhan? Karena iblis senantiasa terus mengejar saudara. Oleh karena itu berhati-hatilah. Nah kebalikannya saudara, bila saudara merasa sulit, susah, belum diberkati Tuhan, mungkin saudara belum mengerti apa sih rencana Tuhan dalam hidup saudara, sehingga saudara merasa kok ia belum dapatkan berkat. Nah itu juga bisa mengendurkan semangat saudara, bisa mengendurkan pelan-pelan, bahkan saya keluar dari rencana Tuhan, saya mengundurkan diri dari rencana Tuhan. Apa yang terjadi kalau mengundurkan diri saudara? Cek yang sudah diberikan. Tahu cek saudara ya? Sekarang udah jarang cek sih ya. Kalau zaman dulu pembisnis selalu pakai cek. Cek itu artinya bukti, ya, tertulis dalam kertas. Saudara mendapatkan uang 1 miliar, tapi nanti tahun 2025 saudara, pasti saudara mendapatkan, ya betul. Kalau Bank Indonesia menjamin di tahun 2025 saudara dapat uang 1 miliar, saudara yakin seyakin-yakinnya tahun 2025 saudara mendapatkan 1 miliar. Tetapi kalau itu saudara buang, saudara campakkan, saudara tidak simpan,
apakah nanti akan bisa klaim kepada Bank Indonesia, saya punya uang 1 miliar? Nggak bisa. Saudara dinyatakan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, selama saudara masuk surga, sediakan tempat kekal di surga. Tapi ingat, di sepanjang perjalanan kita, selama kita hidup, kita berjalan, tadi ada singa yang mengaum-ngaum. Iblis tidak tinggal diam. Kenapa? Pada saat sangkakala Allah berbunyi, saat itu kita akan diadili, dan iblis juga akan diadili. Iblis masuk dalam kerajaan surga, kerajaan neraka kekal sampai selama-lamanya, membawa begitu banyak orang yang bisa ditarik. Betul? Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, oleh karena kesalahan kita sendiri, maka kita lepas dari keselamatan tersebut. Rencana Allah yang agung, ya, yang sudah kita pegang dan kita percaya. Di dunia kita diberkati, di surga nanti kita masuk dalam kerajaan surga. Duduk dekat kanan, kaki kanan, kaki apa? Dekat Allah Bapa. Luar biasa saudara, bila itu terjadi dalam hidup saudara. Tapi seringkali dua hal ini bisa membuat saudara jatuh. Pertama, kekayaan, kenikmatan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita lupa saudara bahwa kita menerima berkat-berkat itu karena apa? Bukan karena kekuatan dan gagah kita, kepintaran kita, gelar titel kita sampai S3, S4, ada nggak S4? Nggak ada ya? Sampai S5, S6 lah, kebanyakan saudara. Bahkan saudara punya harta dilimpahkan Tuhan, punya rumah nggak satu, punya rumah 50 saudara, dikontrak-kontrakin berapa pintu, saudara diberkati. Tapi ingat, itu semua bukan karena kehebatan saudara, tapi Tuhan memberkati saudara. Ingat pada saat saudara mengangkat tangan, saudara berdoa, nggak ada melihat menangis di depan Tuhan, berderai air mata. Memang firman Tuhan berkata, datang dengan berderai air mata, pulang dengan sorak-sorai. Iya, kita aminin, dan itu udah Anda dapatkan. Ya, tapi begitu Anda dapatkan, Anda lupa, pelan-pelan saudara meninggalkan. Ini persis yang alami oleh siapa? Saudara, yang kita akan baca di sini, yaitu Salomo. Saudara, Salomo yang paling terkenal, saudara apa? Pernah dia berdoa kepada Tuhan. Salomo ini menjadi lebih besar dari bapaknya. Bapaknya itu Daud. Pada saat malam dia berdoa, ya, Tuhan bilang, mintalah apa yang kau minta. Kau minta harta, kau minta tahta, kau minta apa lagi? Hah? Ada 3 hal biasa manusia, terutama laki-laki, saudara. Apa saudara? Minta awewe, ya. Ulang saudara, harta, tahta, wanita. 3 hal biasanya itu yang ditawarkan, termasuk Salomo ditawarkan, saudara. Iya, mau yang mana nih? Salomo ambil semuanya enggak? Ya Tuhan, semuanya aja. Atau saya enggak, tahtanya doang, jadi presiden doang, tapi nggak banyak duitnya. Nah, saya jadi raja doang, tapi nggak punya duitnya. Ya, itu milih tahta. Atau milih harta, biarlah saya biasa-biasa saja, harta saya berlimpah. Atau saya nggak punya apa-apa, wanitanya banyak. Nggak bisa juga saudara ya, kalau banyak wanita mesti banyak. Loh, yang ngomong perempuan loh. Lu satu aja pusing, apalagi banyak lu, kan gitu kan? Ya ibu-ibu gitu ya. Banyak lagi, satu aja pusing, nggak bisa ngidupin gua. Nyari banyak-banyak, ya. Nah, Salomo ditawarkan, tapi dia bilang, enggak Tuhan, aku minta hikmat. Wah, luar biasa, hikmat. Benar Tuhan memberikan? Tuhan memberikan hikmat, sehingga Salomo terkenal hikmat. Tidak ada raja yang melebihi Salomo, sehingga Salomo dalam menaklukkan raja-raja di sekitarnya, di kerajaan sekitar, di kerajaan Israel itu banyak bangsa-bangsa lain. Mendengar nama Salomo saja mereka sudah takluk dan takut. Mungkin dengan bapaknya Daud, dengan pedang, Daud bisa mengalahkan beribu-ribu, berlaksa-laksa. Ya. Salomo bisa mengalahkan, tapi Salomo menggunakan hikmatnya yang luar biasa, sehingga banyak bangsa-bangsa di sekitarnya takluk dan memberikan harta, ya,
memberikan banyak emas, ya banyak segala macam, sehingga Salomo mendirikan bait suci. Ya, pada saat Daud hanya membuat skema, blueprint, rancangan, tapi Salomo yang membangun bait Allah, berdiri sampai Tuhan Yesus juga hadir di dunia. Mereka berdoa di sana, diserambi Salomo. Ya, Salomo diberkati luar biasa dengan hikmatnya, ya, kekayaannya sudah tidak terhitung. Apalagi saudara yang luar biasa untuk Salomo, selain hartanya apa saudara? Bisa dibantu? Hah? Duitnya banyak, ya benar. Tin, mana tin? Apalagi yang banyak? Kudanya banyak, ya. Tentaranya banyak, betul. Karena dia raja. Apalagi? Hah? Playboy. Aduh, playboy katanya. Salomo playboy. Iya. Salomo itu lebih dari playboy, saudara. Kenapa? Ya, playboy paling pacarnya 10, paling banyak 100, saudara. Itu pun udah pusing dia. Ya. Salomo berapa saudara istrinya? Ayo, siapa yang bisa? Salomo istrinya 700. Yang 300 siapa? Gundiknya. Udah punya istri 700 masih nggak puas dia. Tambah lagi 300. Jadi 1000. Ya, itu kasihan bini yang ke-1000, saudara. Nungguin dia 2 tahun setengah. Kapan saya tidur sama suami saya? 2 tahun kemudian, 2 tahun setengah, ya keburu ganti presiden. Nah, itulah istrinya Salomo. Diberkati luar biasa, bahkan juga istrinya. Ya, banyak. Tapi ini yang membuat Salomo jatuh. Salomo jatuh. Padahal jauh hari firman Tuhan berkata, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ya. Ini suami-suami ya. Nggak sampai kayak Salomo lah kebanyakan. Saya mah 2 aja. Nggak boleh, saudara. Ya, 2 juga nggak boleh, saudara. Kenapa? Iblis bisa bermain di sana. Amin. Ya, yang mau merit ya, tengok kiri, tengok kanan pacarnya. 1 dulu, nggak boleh banyak-banyak. Yang sudah juga bilang awas, ya 1 saja. Hah? Nggak boleh, ya jangan bercita-cita kayak Salomo, bahaya. Ya, yang laki-laki dia sih itu pengen begitu sih katanya, kalau bisa. Bahaya, saudara ya. Salomo memang luar biasa, tapi Salomo ini di akhir hidupnya dia tidak seindah apa yang dialami oleh Daud. Daud mata keranjang, sama. Bapak sama anak sama, saudara. Jangan makanya anak jangan suka meledekin bapak nih, sama nanti. Ya, Daud juga sama. Ya, mata keranjang. Ya, tahu ceritanya kan? Jalan-jalan di atas rumah, lalu melihat ke bawah, melihat emaknya Salomo lagi mandi. Ya, belum jadi emaknya Salomo maksudnya, tapi bakal jadi emaknya Salomo. Ya, lalu emaknya Salomo itu bini orang lain, saudara. Bini dari panglima perangnya. Melakukan kejahatan, melakukan dosa, tapi Daud bertobat. Nabi Nathan menyentil Daud bertobat. Sehingga di akhir hidupnya Daud mempunyai nama yang harum. Tetap dia tentang Tuhan. Sehingga Yesus disebut anak Daud, bukan anak Salomo, tapi anak Daud. Karena Daud begitu jatuh dalam dosa, kembali covering dia, ya, firman Tuhan kembali menyatakan kesalahan, ya. Maka itu saat ini saudara datang ke rumah Tuhan, saudara sedang diajar dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkata apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Kalau sekarang merasa salah, betul firman Tuhan sedang menunjuk saudara. Apalagi saudara memperbaiki kelakuan. Keempat, mendidik orang di dalam kebenaran. Maka sebenarnya saudara datang ke gereja, saudara datang karena kita sering kali lupa berkat Tuhan yang begitu luar biasa kita terima, membuat kita lupa. Sehingga apa? Kesalahan Salomo adalah
Pada saat bininya banyak, istrinya banyak, disitulah iblis mulai masuk. Istrinya menggoda, persis seperti siapa itu? Delilah and Samson. Ya, digoda, wanita menggoda suaminya. Ya, dan akhirnya Daud menyembah dewa-dewa yang dibawa oleh istri-istri yang diserahkan, yang mungkin itu istri hadiah pada saat dia mengalahkan bangsa-bangsa lain, negara-negara. Ada Edom, ada sebelah samping-samping gitu, ya. Mereka memberikan putrinya, putri yang tercantik buat Salomo, tapi di sana ada misi. Iblis mulai masuk, saudara. Ya, melalui istri-istrinya yang cantik ini, Salomo mendirikan berhala-berhala. Salomo menyembah berhala. Ini Tuhan tidak berkenan. Kita baca ayatnya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Her. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut pada mereka dengan cinta. Dan ingat saudara, kalau saudara seperti Salomo, saat ini saudara diberkati, mengangkat tangan, ya saya diberkati Tuhan. Ingat, hati-hatilah. Ya, tanpa disadari, ya, berkat yang kita terima, apakah berkat-berkat itu bermacam-macam masuk iblis itu. Tidak melulu hanya wanita, tapi banyak hal. Ya, kelemahan baik yang wanita, baik yang pria maupun yang wanita, banyak hal. Coba perhatikan apa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dulu mungkin kita sering berdoa pada saat kita susah, bangun pagi nggak ada makanan, berdoa kepada Tuhan dengan bercucuran air mata. Tapi saat ini bangun tidur, makanan sudah tersedia, bahkan sudah ada yang menyediakan. Silakan Tuhan, silakan Bu, makan. Saudara lupa berdoa kepada Tuhan. Dialah sumber berkat kita. Kita lupa. Itu pun menyakitkan hati Tuhan. Banyak hal mungkin saudara bisa mengkoreksi, melihat diri kita, apa sih yang membuat kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Salomo diperlihatkan di sini. Alkitab mencatat apa adanya. Baik kebaikannya, kehebatannya, Tuhan memberkati, Tuhan cinta kepada Salomo. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan juga tidak suka dengan Salomo pada saat dia mendoakan Tuhan. Karena ada tertulis, jangan ada padamu ilah lain. Betul? Begitu kan? Ya, jangan ada padamu ilah lain selain Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya la ilaha illallah, sama saudara. Tidak Tuhan selain Allah, artinya jangan menduakan Tuhan. Nah, apa yang terjadi saudara? Di ayat 9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Saya tahu dalam Tuhan, secara jasmani Salomo mengalami kemunduran. Kerajaannya dipecah menjadi 2, dikoyakkan. Dari 12 suku terpecah, 2 mengikut Salomo menjadi kerajaan Israel, kerajaan selatan, Israel selatan. 10 menjadi kerajaan Israel utara. Ya, hancur. Apakah secara rohani Salomo akan runtuh juga dan tidak diterima Tuhan? Itu hanya Tuhan yang tahu. Karena kita tidak mencatat seperti itu. Tapi kita lihat di sini, Tuhan murka kepada Salomo. Kalau kita nyatakan bahwa Salomo itu seperti diri kita, apakah kita yakin masuk ke dalam kerajaan surga? Kalau saudara tidak yakin, bertobatlah. Amin saudara? Amin. Ubahlah, karena Tuhan akan mengubah dosamu semerah kerniji jadi putih seperti salju. Karena Tuhan Yesus maka selama kita masih hidup, kalau kita mengerti ada kesalahan di dalam diri kita, ubah. Jangan besok, hari ini, saat ini. Angkat tanganmu, Tuhan saya mau berubah. Amin saudara. Amin. Ini yang pertama.
Yang kedua tadi, dikatakan apa saudara? Kesakitan kita, kesulitan kita, ya, kesengsaraan kita bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Betul? Sudah berdoa kok nggak datang. Ini bohong nih Pak Pendetanya. Katanya minta lama Pak akan diberi. Saya udah minta, udah berdoa orang-orang 3 kali sehari, saya 10 kali berdoa. Enggak datang. Akhirnya apa saudara? Orang Sunda bilang pundung itu artinya apa ya? Mundur dari Tuhan. Karena tidak melihat berkat Tuhan. Enggak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Harusnya koreksi diri kita sendiri. Dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan, datang ke gereja dengar suara Tuhan. Kalau saudara peka, saudara baca firman Tuhan tiap hari, udah bangun tidur ku terus nah itu bahasa anak-anak saudara. Ya, bangun tidur ku terus mandi, habis itu ku gosok gigi. Nah ganti, bangun tidur, apa yang saudara lihat? Baca WA saudara ya. Ayo siapa bangun tidur baca WA? Baca WA, apa namanya? Bilangnya selalu update ya. Update, statusnya update terus. Bangun tidur, baca. Bisa saudara? Doa, setelah itu baca firman. Lakukan itu. Kalau belum, berubahlah. Ya, sulit saudara, tapi berubahlah. Cobalah. Ya. Bangun tidur, doa. Ya, setelah itu baca firman. Kalau dulu nyari Alkitabnya susah, taruhnya lupa lagi. Ya, gede, taruh disimpan, lupa lagi taruhnya di mana. Atau ditaruh di atas pintu rumah supaya setan nggak bisa masuk. Ada yang begitu saudara? Nggak ada ya, kan cuma dulu taruh di atas pintu supaya setan nggak masuk, saudara. Jadi jimat gitu. Ya, mau nyari mau baca ada di atas susah. Nah sekarang ada di tanganmu. Tuhan menciptakan teknologi, lalu gunakan teknologi. Jangan diambil oleh iblis. Perhatikan, di tanganmu teknologi itu bisa mengubah menjadi lebih baik atau menjadi jauh mengundurkan diri kepada Tuhan. Ya, mari kita belajar. Kalau saudara melakukan hal seperti itu, ubahlah. Masih ada waktu. Tuhan cinta. Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, oleh karena itu kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang kasih. Seberapa jahatnya kita, seberapa kotornya kita, seberapa bandelnya kita. Ya, yang bandel itu bukan anak kecil, orang tua juga bandel. Udah dibilang jangan ke situ juga. Ya, sehingga ada pepatah. Ya, babi kembali ke muntahan. Nah, apa kita jadi babi, saudara? Jangan. Ya. Nah, kita lihat firman Tuhan. Iya. Dikatakan di sini orang yang tidak mengundurkan diri, orang yang tetap bertekun, ya, dia akan mendapatkan selamat. Di Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, ya, kesusahan yang kita hadapi adalah kesusahan biasa. Ya, kamu bisa menghadapinya. Baru kesulitan, tidak diberkati, kesulitan finansial apapun, ya, kita sudah mulai mundur dari Tuhan. Apalagi saudara, ini saya katakan, apalagi saudara menghadapi kematian. Takut saudara. Apalagi COVID-19 seperti ini. Takut kita kena. Mungkin kalau yang enggak pernah merasakan bagaimana sakitnya, ya, penyakit itu kita nggak apa-apa. Tapi yang sudah kena, takut saudara. Apalagi saudara yang membuat kita takut. Yang membuat takut adalah kalau kita dibunuh, saudara. Betul? Takut saudara? Dibunuhnya enggak ditusuk pelan-pelan saudara, tapi digorok pelan. Kemarin ya, saya pengen lihat WA-nya. Saya nggak pernah lihat saudara. Takut saudara melihatnya. Itu ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah, di Sigi. Dibunuh, ya, maaf kata kepalanya
dipotong, lalu ada yang dibakar. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Bayangin kalau saudara posisinya seperti mereka. Apakah iman kita bergoyang? Apakah kita akan melepaskan Kristus? Karena kita takut nyawa kita hilang, rasa sakit yang begitu menderang. Ya. Ini juga bisa membuat kita undur. Tadi dikatakan oleh Paulus. Tapi orang, kata Tuhan Yesus, tetapi orang yang bertahan sampai pada kebenaran, dia akan selamat. Ya. Di dalam Ibrani 3 ayat 14 berkata, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Di ayat Ibrani 6 ayat 11 ayat 12 berkata, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Ini saudara. Lalu di ayat 10 dan Ibrani 10:8 dikatakan seperti ini. Jangan kita seperti ini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Persis tadi yang dikatakan Allah kepada Salomo. Salomo tidak mengundurkan diri, tetapi berpaling kepada Allah lain. Sama dengan orang yang mengundurkan diri. Tadi saya bilang ada dua hal. Karena diberkati kita lupa kita menduakan Allah. Tetapi pada saat kita kesulitan menghadapi pencobaan, kita juga sudah undur daripada Tuhan. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi, nah ini yang harus kita catat di dalam Ibrani 10 ya 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup kekal. Amin, saudara. Itu bagian kita. Siap sedia, saudara, menghadapi segala masalah? Aminnya kurang banyak. Amin. Takut ya saudara ya, kalau menerima berkat, amin teriaknya. Begitu pencobaan, amin. Dalam hati, amin, amin ya. Ya, karena apa? Kita harus tegas. Karena kita sudah menerima keselamatan yang luar biasa. Kalau kita sudah terima, kalau hal itu datang kepada kita menjadi lebih buruk lagi. Berbahaya, saudara. Ya, dikatakan di 2 Petrus 2 20 sampai 22 demikian firman Tuhan. Sebab jika mereka 2 Petrus 2 ayat 20 ya sampai dengan 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, ayat 22, perhatikan di sini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangan. Nah saudara, jangan kita seperti tadi. Kita disamakan dengan anjing, saudara. Ya, kalau dipotong dimakan enak, saudara. Kalau kita jadi anjing malah nggak enak, saudara. Ya, dan babi yang mandi kembali ke dalam kubangannya. Dalam Wahyu 2 ayat 10 ini yang kita namakan. Kita tidak seperti itu. Ya, kita tidak akan binasa. Amin. Kita akan menerima kehidupan yang kekal. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b katakan, hendaklah engkau setia sampai. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati. 1, 2, 3, ulang lagi. Hendaklah engkau setia sampai mati. Betul saudara? Keluar dari hati saudara? Amin. Amin.
Ya, saudara takut manusiawi, saya juga takut, sama. Tapi kita punya percaya kepada Allah yang benar. Kita punya Kristus dalam diri kita. Amin. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Jangan membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kalau saudara tahu firman itu, ya, pegang itu dan lakukan itu. Apa? Doa Tuhan Yesus cuma satu, enggak banyak, saudara. Ya, hanya itu, tapi di dalamnya sangat kompleks, saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita memuliakan Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Kita mengundang suasana surga. Jadilah kehendakmu. Penyerahan diri total kepada Tuhan. Ya. Berikanlah kepada kami makanan yang cukup. Bicara tentang diri kita, jasmani kita. Berikanlah kepada makanan yang cukup. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu pegang setiap pagi. Maka saya selalu menyampaikan doa Bapa kami, setiap doa tutuplah dengan doa Bapa kami. Sebelum kaki melangkah, sebelum tangan bergerak, sebelum pikiran mencerna, sebelum mata melihat, ada doa Bapa kami. Niscaya kita dalam perjalanan, kita menghadapi hal-hal yang mengerikan tadi. Ya, kita sudah siap, kita kuat, dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya ya dan amin. Sampai masa tua, sampai rambut kita memutih, Tuhan akan menggendong kita. Ini janji Tuhan. Amin, saudara. Kita saudara, amin ini. Camkan lagi. Jangan sampai kedua kejadian tadi. Apakah kita diberkati luar biasa lalu kita mulai meninggalkan Tuhan, atau kesulitan, kepahitan hidup membuat kita juga undur. Dua hal ini siang hari camkan. Kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang maha mengasihi kita, Tuhan yang inginkan kita selamat. Jadikanlah semua bangsa itu murid-mu. Agar apa? Agar kita semua tidak terkecuali masuk di dalam kerajaan surga. Camkan di hati selamanya bahwa pada saat nanti, pada saat keadaannya sudah tutup semua, habis semua, saudara tidak bisa lagi berpegang tangan dengan yang terkasih, mungkin dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, semua sudah tidak ada. Ya, semua sudah hancur. Apa? Pada saat Allah datang yang kedua kali, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi hal-hal. Ya, amin. Wah, sudah lewat ke ya? Masih belum. Amin, sudah. Ada gangguan di lambung. Habis kan? Iya. Sampai lupa saya sampai mana tadi. Ya, artinya sampai nanti bunyi sangkakala, ya, kita tetap setia sampai akhir. Dan saat nama kita disebut, nah ini penting, nama kita disebut, saudara berkata, iya Bapak, saya. Senang saudara? Senang. Ya, itu yang kita camkan. Ya, kita jaga terus. Di bumi kita diberkati. Pada saat nanti kita juga diberkati luar biasa di surga bersama dengan Allah Bapa, bersama dengan Tuhan. Amin. Saya undang pemusik maju depan. Undang pemuji, pujian, kita angkat satu pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidup. Mari saudara renungkan. Saudara yang merasa perlu jadi mengadakan perubahan dalam hidup, saudara meletakkan tangan di dada.
firman-Mu. Kalau Engkau berkenan, dan pasti berkenan bagi kami untuk mengubah setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, dengan sepenuh hati, bagi hamba-Mu, bagi jemaat-Mu yang saat ini boleh mengangkat tangan, boleh menaruh hati. Tuhan, ubah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus apa yang diingini, apa yang dinaiki, jadi dupa yang harum, jadi doa yang luar biasa, dan Tuhan berkenan mengubah semua. Kau akan menerima kemuliaan Tuhan, kau akan menerima kasih anugerah Tuhan menyertai mulai saat ini sampai nanti Maranatha Tuhan datang yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami percaya, ya dan amin apa yang kau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Haleluya, diberkati dengan firman Tuhan, saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala atas firman yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus pakai dengan luar biasa, lebih dahsyat lagi untuk pelayanan. Buat kemuliaan nama Tuhan yang pastinya. Haleluya. Oke, sebentar sebelum kita mendengarkan info sepekan, kita akan mendengarkan pujian dari AMZ Vocal Group. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Oke. Yang pria biar kelihatan di atas saja yang pria. Jadi kelihatan. Ya. Oh. Oh gitu. Agak geser. Penuh
tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Ya. Haleluya, suaranya luar biasa semua ya saudara ya. Mantap. Luar biasa. Kata-katanya tadi, Tuhan perhatikan setiap orang yang rusak katanya ya. Saudara ya, amin ya. Tadi Bapak Pendeta juga ada singgung sedikit di dalam khotbahnya. Dosa yang merah bagaikan kain kirmizi akan diputihkan seperti salju. Haleluya, Tuhan kita mulai luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih atas pujian yang sudah memberkati kita semua di tempat ini. Ya Tuhan Yesus pakai dengan luar biasa. Amin. Untuk ANZ Vokal Group. Haleluya. Sebentar kita mau mendengarkan atau melihat info sepekan GBI Group Grand Duta. Info sepekan. Nah, sama-sama yang kita mau katakan GBI Group Grand Duta bertumbuhnya di berbuah terus menerus. Amin. Haleluya. Oke. Untuk ibadah wanita Bethel Indonesia setiap hari Selasa masih belum diadakan karena masih belum memungkinkan untuk ada ibadah. Next. Oke, doa fajar setiap hari Sabtu jam 6 pagi sampai dengan setengah 8. Sabtu ini 5 Desember di tempat ini. Untuk yang melayani Tuhan, baik WL singer, pemain musik, multimedia atau asyir mungkin yang lainnya, diwajibkan untuk datang untuk kita sama-sama doa fajar di tempat ini. Kecuali mungkin ada yang kerja berangkat pagi, ya tidak apa-apa, tapi tetap berdoa di rumah ya. Amin.
Yes, next. Belum berubah. Udah oke. Nah, nanti di tanggal 5 Desember di hari yang sama nanti ada baptisan air dan nanti akan diperjelas lagi oleh Ibu Gembala untuk pengumuman tambahan. Next dulu kok, apa-apa. Bilang ya? Oke. Baptisan air. Next. Oke, ibadah youth ministry di hari yang sama juga di tanggal 5 Desember hari Sabtu pada pukul 7 malam sampai dengan jam 8 malam juga di tempat ini dengan petugas worship leader Saudara Evan, singernya Saudara Mewis, doa kolektor Saudara Ruth dan doa syafaat Saudara Rian dan akan dilayani oleh mentor youth di tempat ini yaitu Ko Edi. Ya, next. Untuk ibadah minggu depan, ibadah awal bulan, ibadah disertai dengan perjamuan kudus tanggal 6 Desember dengan petugas perjamuan kudus yaitu Bapak Rudi dan Bapak Pepen, Pendeta Pepen, dan dilayani juga oleh worship leader Bapak Edi, singernya Saudari Jessica dan Saudara Karel, pemusiknya tim, dan doa syafaat Pak Pendeta Pepen Effendi. Oke, next. Untuk ibadah teens, mereka akan gabung dengan ibadah raya kedua di tempat ini pukul 11 sampai dengan 12. Praise and worship mereka akan bersama kita di tempat ini, tetapi pada saat firman Tuhan mereka akan pindah kelas bagi kelas di kelas masing-masing. Oke, next. Oke, untuk ibadah raya duanya dengan petugas yang sama kecuali untuk petugas perjamuan kudus yaitu Pak Pepen, Pendeta Pepen dan Pendeta Yang. Untuk yang lainnya WL sama dengan Bapak Edi, singer Saudari Jessica dan Karel, pemusik tim doa syafaat Bapak Pepen. Oke. Ya, ini untuk Natal sekolah minggu juga nanti minggu depan, tapi jam 4 sore nanti akan diperjelas kembali oleh Ibu Gembala. Ada lagi kok mungkin? Udah, oke. Saya persilakan untuk Ibu Gembala memperjelas kembali pengumuman tambahan. Shalom, selamat siang. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, ada beberapa pengumuman penting Bapak Ibu Saudara sekalian yang untuk kita simak, ya, untuk kita simak. Jadi tadi pertama adalah tanggal 5 hari Sabtu kita akan mengadakan baptisan. Untuk anak-anak teen di sini yang orang tuanya ada, saya baru mendapatkan 2 saja dari 8 ya. Untuk persyaratannya silakan surat-suratnya kakak sudah dikasih ke anaknya dari minggu lalu, tolong dipersiapkan ya, dan anak-anaknya tolong diantar jam 6:30 sudah ada di gereja. 6:30 ada di gereja. Kita akan sama-sama berangkat ke spot kolam renang karena kita harus cepat-cepat karena jam 8:30 mereka harus persiapan ada acara pernikahan, jadi dipakai tuh kolam renangnya. Jadi kita hanya dikasih 1,5 jam kurang lebih. Karena yang baptis ada banyak, kita gabungan dengan Taman Adiasa, kurang lebih kita kalau diperkirakan ada 20-an ya dengan kita di sini. Jadi saya mohon Bapak Ibu yang anaknya ikut baptisan bisa 6:30 sudah anaknya sampaikan di sini. Tadi di kelas saya sudah sampaikan, mereka sudah oke. Ya, tolong diingatkan untuk surat-suratnya supaya apa? Supaya surat baptisannya bisa diserahkan pada hari Minggu. Itu pada tanggal 5 Desember. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi Abi akan mengadakan Natal pada tanggal 6 hari Minggu jam 4 sore ya. Bapak Ibu di situ ada acara ibadah, panggung boneka, kado Natal, door prize. Anak-anak diharuskan memakai protokol ya, semua harus sehat. Dan Bapak Ibu maaf untuk tahun ini dari gereja atas nama ketua sekolah minggu kita tidak mengundang teman-teman saudara-saudara yang tahun lalu tuh kita undang-undangin ya sampai penuh gitu di sini. Tahun ini
kita tidak undang mereka. Kita tidak undang mereka, kenapa? Kita khususkan untuk anak-anak saja yang di sini, anak-anak kita semua yang di sini. Silakan yang ibadah di tempat sini, yang anaknya di sini, silakan datang pada jam 4 sore. Tapi jangan bawa tetangganya, jangan bawa saudaranya, jangan bawa yang lain. Karena apa? Karena kita harus sesuai dengan keadaan kita saat ini. Kita tidak boleh rame-rame, ya. Kita tidak boleh rame-rame. Kita berdoa tahun depan kita bikin lagi yang lebih besar lagi supaya teman-temannya bisa pada datang. Tapi untuk tahun ini yang pakai masker nih, kita cuma hanya anak-anak kita aja, ya. Bapak Ibu yang anaknya tergabung di ABI, silakan membawanya di jam 4 sore. Di situ ditulis harus bawa botol minumnya sendiri, harus pakai masker, harus sehat gitu ya. Tapi saya percaya semua anak-anak kita semua sehat. Amin. Semua bisa bersukacita karena apa? Sukacita di situ dikatakan sukacita untuk aku, kamu dan kita semua, kata anak-anak kita semua ya. Mereka bersukacita. Haleluya. Yang ketiga adalah kita anak-anak tim khusus ya, tanggal 11 nih anak-anak Bapak Ibu yang tergabung di tim akan mengadakan Natal mereka. Tanggal 11 jam 5 sore acaranya, bakar-bakaran, syabu-syabuan katanya, terus tidur-tiduran karena mereka apa? Mau nginep katanya apa, bosen udah setiap hari di rumah aja katanya. Boleh nggak Mami? Boleh, saya bilang ngegelar aja di lantai 3, ikut sama kakak-kakaknya pada tidur di sana. Jadi Bapak Ibu kalau anak tin ada yang mau nginep, saya percayalah enggak lah, paling mereka jam 8 malam, jam 9 udah bosan pulang. Tapi saya izinkan mereka. Kalau saya mematahkan kagak boleh, entah kata Mami yang katanya sombong, kagak boleh, pelit gereja aja kagak boleh buat tidur. Salah kan? Jadi saya mengharapkan kalau ada anak-anak ini bilang, Mama aku boleh nginep, iyain aja gitu ya. Kalau kemalaman juga nanti dianterin pulang kok sama saya, ya gitu. Kalau mereka bosan saya anterin pulang gitu ya. Nah itu untuk acara teens tanggal 11. Jadi ingat ya ibu-ibu yang anaknya teens silakan disimak. Yang ke berapa sudah tadi? Keempat sekarang kita kebanyakan pengumuman, maklum. Keempat adalah kita tidak untuk umum, khususnya untuk umum kita semua di sini, kita tidak mengadakan acara Natal bersama seperti kemarin-kemarin kita disuruh rame, itu kan 400-300 orang. Kita tidak tahun ini karena saat ini kita diharuskan tidak mengadakan ibadah Natal yang rame-rame. Kita ibadah Natal seperti ini. 2 kali ibadah di tanggal 20, ingat Bapak Ibu, tanggal 20 kita mengadakan ibadah Natal. Kita nuansanya lagu-lagu Natal gitu ya, kita nuansa lagu-lagu Natal, tapi nggak ada anak-anak kita yang menari, anak-anak tim yang menari, ibu bapak yang menari, yang nyanyi, nggak ada gitu ya. Karena kita tetap seperti ini, tapi nuansanya nuansa Natal ya. Kita akan ada bingkisan Natal dari gereja, ya Pak Kebala. Ada. Saya belum dapat bocoran, kali-kali aja ada gitu ya. Jadi kita tapi saya percaya ada nasi kotak ya, ada nasi kotak. Karena saya sudah pesen ada nasi kotak ya. Tapi kalau souvenirnya saya nggak tahu ada apa nggak. Ntar saya korek-korek ya. Nah, saja ya. Jadi tanggal 20 kita jam 9 tetap kita ibadah pertama. Jam 11 kita tetap ibadah kedua dengan nuansa Natal. Nah, ini pengumuman yang penting adalah Bapak Ibu, kita belum dapat suratnya dari pemerintah, tapi beberapa gereja sudah dapat dan mereka sudah mengadakan dan melakukannya. Tapi kita gereja akan melakukannya akhir tahun. Bapak Ibu, ada surat dari pemerintah dikatakan bahwa gereja yang sudah 6 bulan ke atas mengadakan ibadah seperti kita diharuskan istirahatkan 2 minggu, diistirahatkan, disterilin 2 minggu. Jadi kita berpikir, GGD berpikir, sebenarnya udah dapat dari bulan lalu, GGD berpikir kalau kita mengadakan kemarin gitu ya, tanggung
Jadi kita sama beberapa hamba Tuhan di sini pengerja, kita sudah sepakat bahwa tanggal 27 sama tanggal 3 kita tidak ada ibadah offline seperti ini, ya. Tapi kita tetap adakan online, ya. Kita akan di grup kita akan keluarkan ibadah online kita. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua yang punya rencana mau pergi silakan. Jadi tidak terganggu. Aduh, saya mau ibadah tanggung amat ya, saya mau ibadah tanggung amat akhir tahun. Silakanlah sama-sama menikmati hari libur. Yang penting jaga kesehatan, protokol tetap kita lakukan, ya. Jadi nggak usah pikir lagi. Kan di Bandung, mau ke Bandung tetap bisa online pada tanggal 27 dan tanggal 3. Dan kita kembali lagi tanggal 10 Januari 2021. Bukan 20. Tadi pagi 20, ya. Jadi salah kita, ya. 2021 kita adakan kembali tanggal 10 Januari 2021 ibadah seperti biasa. 1 jam 9, kedua jam 11, dan kita akan mengadakan ibadah syukur awal tahun di situ dengan kita mengadakan perjamuan kudus. Kalau makan pasti makan di rumah masing-masing, kan begitu, ya. Nah, kita mengucap syukur aja. Tanggal 2 tahun depan kita berdoa terus, kita berusaha untuk tetap sehat dan Tuhan akan izinkan kita sehat seperti biasa lagi ibadah, tidak tanggung-tanggung gitu ya, duduknya sampai mencar-mencar gitu ya, kasihan gitu ya, suaminya sono, istrinya di situ, nggak kebagian bangku, kasihan juga ya gitu kan, biasa suka towel-towelan gitu kan, kalau lagi ibadah, ini kakak lirik-lirik aja susah gitu kan. Nah, kita berusaha, kita berdoa Tuhan biar memberikan kita semua kesehatan, kita bisa normal kembali. Jadi pengumuman ini yang penting yang harus disimak. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Gembala atas tambahannya. Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita mau menaikkan doa syafaat. Saudara, kita boleh sama-sama bangkit berdiri dulu. Gimana, sorry? Oh enggak. Oke, saudara, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Yang ulang tahun belum ada yang hitam. Yang ulang tahun belum. Yang ulang tahun ada ya? Ada orang. Oh astaga, mohon maaf loh saudara, dipersilakan dulu kembali. Ternyata ada yang ulang tahun, kata yang hadir di tempat ini. Kita mau berdoa dulu sama-sama. Sama yang baru. Ada orang baru. Sama yang baru. Oke. Oh iya, Delvi juga belum. Oke. Kita. Iya, ada hari ini tuh. Tadi pagi nggak ada. Happy birthday, happy birthday. Senang Ibu Erin dan Ibu Ita boleh. Oh, Ibu Ita boleh maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Kira-kira umur berapa ini? 21. Dibuka dong, masih lihat tuh. Nah, iya, iya, doakan sama-sama, ya, biar kita menjadi ibu yang baik, ya, mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Bapak kami, terima kasih Tuhan Yesus. Biasa ulang tahun kesekian kami ini semua oleh karena kasih dan anugerah Allah yang menyertai sepanjang kehidupan oleh Ustaz Lia. Dia turun berkat kita, yaitu memandang di tangan kanan, tangan kiri kekayaan dan kehormatan, dengan hikmat kehidupan Allah surga turun atasmu, menjadi ibu yang baik, menolong suami, menjaga anak-anak sehingga mereka tumbuh besar, takut akan Tuhan dan keluarga yang diberkati, yang dan garam, sesuatu yang luar biasa, bisnis suami dilancarkan dan semua pekerjaan boleh berjalan dengan baik. Kebesaran kekuatan menyertai sepanjang kehidupan
sampai penuh sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat. Haleluya. Haleluya. Selamat lakukan dan Maaf ada yang ketinggalan. Bapak Ibu, saya lupa tadi dibisikin, sampai lupa. Di bawah kita ada basar, juga ada kantin kejujuran katanya, karena yang dagangnya taruh aja geletak gitu ya. Jadi pada ngambil aja, jadi yang ngambil silakan bayar sesuai dengan harganya. Jadi itu kantin kejujuran. Karena yang jualan itu cuma nitip aja, orangnya nggak ada gitu kan, bingung. Jadinya kita bilang kantin kejujuran, siapa yang makan kuenya silakan bayar. Dan ada barang-barang yang dari gereja, panitia pembangunan jual, ada tisu, ada segala macam. Itu kita jual di gereja. Kita bukan gereja ini jadi pasar, tapi kita mencari dana untuk pelunasan gereja kita. Jadi Bapak Ibu yang butuh kebutuhan rumah tangga bisa beli di bawah ya. Jadi di bawah kalau melihat berantakan ada tisu, ada segala macam, ya itulah kita lagi cari dana gitu ya. Terima kasih, Tuhan berkati, dan saya menyerahkan kepada Delvi yang akan memberikan sesuatu buat kita. Delvi. Jangan nangis Del. Biar satu aja ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke. Saya bersyukur bisa diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya mahasiswi praktek di gereja ini selama kurang lebih 6 bulan. Saya masuk dari bulan Mei kemarin hingga saat ini. Dan tepat hari ini saya akan mengakhiri praktek pelayanan saya. Saya diutus dari kampus saya untuk melayani di tempat ini selama 6 bulan, dan hari ini adalah hari terakhir. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih untuk jemaat sekalian yang sudah membuka hati dan menerima saya di tengah-tengah jemaat di tempat ini, sudah menjadi orang tua, saudara, dan teman yang baik di tempat ini. Saya sangat bersyukur atas apa yang Bapak Ibu sudah berikan kepada saya, dan kurang lebihnya saya minta maaf atas segala kesalahan yang mungkin saya lakukan selama ini, baik dari tutur kata saya, perbuatan bahkan tindakan saya. Mohon dimaafkan agar itu tidak menjadi batu sandungan buat saya untuk langkah selanjutnya. Dan saya berharap kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, dan saling mendukung dalam kasih Tuhan. Dan saya sangat bersyukur di tempat ini saya diberikan banyak kesempatan untuk belajar. Apa yang saya dapatkan dari sini itu akan menjadi bekal saya untuk kedepannya, untuk terus melayani Tuhan. Dan saya juga minta dukungan dari jemaat sekalian. Kalau Tuhan berkenan, bulan Februari nanti saya akan ujian skripsi, dan mungkin selanjutnya akan langsung wisuda kalau dan kalau ada kesempatan yang diberikan dan kita sekalian masih diberikan umur yang panjang, kita pasti akan bertemu lagi. Amin. Itu saja dari saya mengucapkan banyak terima kasih, terlebih khusus kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah menjadi orang tua rohani saya di tempat ini, yang sudah banyak membimbing, mengajari saya, dan membekali saya banyak sekali yang tidak saya dapatkan dari mungkin tempat lain, tapi di tempat ini saya banyak mendapatkan hal yang belum pernah saya dapatkan, dan itu akan menjadi bekal saya selanjutnya, memperlengkapi saya untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, mari kita sama-sama angkat tangan kita doakan ya. Ya, teruslah jalan dalam kasih anugerah Allah. Kau menjadi pahlawan, menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Kau masih muda, bertumbuh besar, berbuah lebat di dalam kasih dan anugerah Allah. Saat ini Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus segala berkat, segala dukungan dari semua jemaat di bulan berkat. Dan yang paling penting adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, memberkati. Apapun yang dicita-citakan, apapun yang kau inginkan, semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karirmu, rencanamu,
cita-citamu menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, terjadi sesuai dengan apa yang kau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala apapun, kuasa iblis apapun yang coba mengikatmu, tapi patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terus maju, bagaikan elang yang terus melewati badai apapun yang terjadi dalam kehidupan, dan engkau menjadi pemenang bersama Kristus. Haleluya. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara. Ada yang baru pertama kali hadir kayaknya ada ya? Ada Bapak Saudara? Ya, selamat datang, selamat bergabung di GBI Kristen kita. Selamat beribadah untuk minggu-minggu selanjutnya. Kita mau bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Juga jemaat lama, selamat datang semuanya. Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memberikan kesetiaan buat kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, sedang kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita sebelum kita mau naikkan doa syafaat kita. Yang bertugas saya persilakan untuk maju. Ku kagum Bapa akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan bahwa Engkaulah Allah yang kami kagumi, Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah di atas tahta-Mu yang maha tinggi ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala nikmat kasih-Mu yang kami boleh alami pada siang hari ini. Engkau telah memberkati kami melalui persekutuan kami di tempat ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang telah kami naikkan melalui pujian-pujian penyembahan kami Tuhan, menjadi penyembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Layakkanlah setiap kami untuk datang di tahta hadirat-Mu Tuhan, merasakan jamahan dan sentuhan tangan kasih-Mu, merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami ucap syukur pada siang hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan Bapa tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi penuntun setiap langkah hidup kami ya Bapa, menuntun kami kepada jalan-jalan kebenaran ya Bapa, agar kami lebih lagi untuk bertumbuh di dalam Engkau dan bahkan berbuah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan senantiasa pegangan kami, menguatkan kami ya Tuhan, di dalam melangkahkan kaki kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, menguatkan kami untuk melewati setiap badai kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat makrifat yang daripada Tuhan, menjadi gembala di tempat ini yang akan membimbing menuntun umat-umat-Mu yang telah Engkau percayakan di tempat ini ya Bapa. Setiap jiwa-jiwa Tuhan banyak dimenangkan melalui tangan hamba-Mu Tuhan. Keluarganya Engkau berkati, anak menantunya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Biarlah kiranya hanya hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang Ia bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk
jemaat-jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian pada siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa berkat-berkat-Mu akan mereka bawa pulang ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Mereka tidak akan sama ketika mereka datang di tempat ini. Ketika mereka pulang ada sukacita, damai, sejahtera yang mereka rasakan Bapa. Segala persoalan dan pergumulan hidup yang mereka hadapi pada saat ini, Tuhan turut campur tangan, Tuhan tolong ya Bapa. Sesulit apapun masalah mereka, di dalam Engkau kami dapat tanggung Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami ya Bapa. Secara khusus kami mendukung dalam doa untuk Ibu Desi Mendrova. Pada beberapa waktu yang lalu Ibu kekasih Ibu Noima Ziliwu telah dipanggil Tuhan dalam usia yang ke-70 tahun di Gunung Sitoli ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan, ketabahan, penghiburan yang sejati daripada Engkau bagi keluarga besar mereka ya Bapa. Pada siang hari ini Ibu kekasih akan dimakamkan. Biarlah kiranya Tuhan mereka mengikhlaskan, karena kami yakin dan percaya setiap umat-umat-Mu yang mati di dalam Engkau akan menerima mahkota kehidupan ya Bapa. Itulah yang menjadi pegangan bagi kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami hidup berkemenangan di dalam Engkau, dan ajarlah kami juga untuk terus memelihara iman kami hingga saatnya kami juga pulang ke pangkuan-Mu ya Tuhan. Kami juga terus mendukung dalam doa untuk pembangunan gereja di tempat ini ya Bapa. Dalam pergumulan penyelesaiannya Tuhan, pelunasan ya Bapa. Engkau memberikan donatur-donatur, tangan-tangan yang memberikan Tuhan kerendahan hati, kerinduan untuk mau menolong gereja ini agar segera dilunaskan ya Bapa. Hingga saat-saat yang akan datang gereja ini bahkan semakin diperluas, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dari segala arah akan datang umat-umat-Mu berkumpul di tempat ini untuk memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap panitia yang telah berlelah berjerih payah menguat seluruh tenaga mereka telah mereka tumpahkan untuk pelunasan gedung gereja di tempat ini ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan tidak akan menjadi kesia-siaan bagi mereka, tapi berkat-Mu akan Engkau kembalikan bagi mereka berlipat kali ganda ya Bapa. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami sekitar di tempat ini, Tangerang, Banten ya Bapa. Bersyukur Tuhan Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, sehingga kami masih ada sampai saat ini dalam perlindungan kasih Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan yang Engkau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Engkau terus-terus naungi kami dengan sayap-Mu Tuhan, hingga sakit penyakit kami tolak di dalam darah-Mu Yesus Kristus. Bahkan segala penyakit-penyakit Tuhan yang merondong tubuh jasmani kami, di dalam bilur-bilur-Mu kami sanggup mengalahkan segala penyakit ini ya Bapa. Bahkan umat-umat pada saat ini yang dalam kelemahan tubuh, terlebih khusus Ibu Erin ya Bapa, Engkau jamah penyakitnya Tuhan di dalam darah Yesus Kristus. Kami doakan dari tempat ini hingga hari-hari yang akan datang, Ibu kekasih ini boleh datang di tempat ini untuk menaikkan segala syukurnya kepada Engkau, karena ia merasakan mujizat-Nya di dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami pada saat ini. Segala problem-problem yang ada di dalam bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kami pada saat ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa bangsa Indonesia ini ada dalam hati-Nya Tuhan. Engkau tidak pernah melepas tangan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau senantiasa turut campur tangan. Segala persoalan agama, politik, bahkan toleransi Tuhan boleh ditingkatkan dalam bangsa dan negara kami ini. Biarlah kiranya kami boleh hidup dalam perbedaan, saling berdampingan satu dengan yang lain, saling melengkapi ya Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan, cita-cita dan harapan bangsa dan negara ini menuju bangsa yang adil dan makmur sejahtera boleh kami wujudkan Tuhan. Engkau terus pakai pemerintah kami mulai dari pusat hingga pelosok-pelosok ya Bapa. Engkau berikan hikmat kepemimpinan yang daripada Tuhan, takut akan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa mereka adalah kepanjangan tangan daripada Tuhan. Biarlah kiranya hikmat makrifat daripada Tuhan, takut akan Tuhan selalu ada di dalam hati mereka ya Bapa, hingga bangsa dan negara kami ini boleh dijalankan sesuai dengan semestinya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita satukan
pikiran dan hati kita. Dan kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan sepanjang siang hari ini menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, dengan segenap hati, buka hatimu, hadapkan wajahmu kepada Dia yang duduk di tahta, yang saat ini menghadapkan wajahnya kepada kita semua, dan beri kita damai sejahtera. Bahkan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan bagi kita semua, sehingga kita menerima kasih karunia-Nya. Dengan iman, angkat tanganmu, sehingga berkat-berkat yang dicurahkan kita bawa ke rumah kita masing-masing, yaitu berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dilimpahkan, dicurahkan di dalam perbenaranmu, sehingga melimpah keluar dan Engkau memberkati sekitarmu. Cinta kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, dan kita hidup kekal sampai selama-lamanya di surga yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Penyertaan Roh Kudus yang manis menyertai kita sepanjang kehidupan kita, menjalani hidup kita untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan, menghasilkan buah-buah, kita bawa ke dalam hari baru Tuhan. Oleh karena itu, semua yang diberkati Tuhan dan sudah menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan nanti ada asyir di bawah. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh memasukkannya ke kantung persembahan yang sudah disiapkan. Haleluya.